hanya Engkau setia. Selama hidupku Engkau baik, di setiap hembusan nafasku ku nyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Kita telah memasuki hari kedua dalam puasa. Saya percaya jemaat tetap semangat dan antusias dalam menjalani puasa kali ini. Dan saya merasakan sesuatu yang luar biasa selama 2 hari ini, yaitu saya merasa kehidupan saya untuk tubuh saya jauh lebih ringan, lebih baik lagi, lebih sehat lagi. Begitu juga dengan semangat, ya, spirit, rohnya semakin menyala-nyala. Dan saya percaya inilah sesuatu yang Tuhan akan berikan kepada kita selama beberapa hari ini, semakin kita dibakar dengan Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar tentang manfaat puasa, ya, yang berikutnya lagi, yaitu membantu untuk menumbuhkan iman kita. Jadi puasa ini tujuannya juga untuk menumbuhkan iman kita. Bahkan Tuhan berkata ketika akan mengusir iblis, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Artinya bahwa puasa itu mendatangkan kuasa. Puasa itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan iman kita akan semakin tebal, sehingga kita bisa mengalahkan iblis, mengalahkan segala keinginan-keinginan, hawa nafsu yang ada dalam kehidupan kita, dan membantu iman kita semakin tebal, ya, semakin kita dekat dengan Tuhan di dalam kita doa dan puasa. Dan yang kedua adalah puasa ini adalah cara untuk kita bisa memiliki penguasaan diri. Kita bisa mengontrol diri kita. Untuk apa? Untuk segala, ya, hal-hal yang duniawi, ya, mungkin gadget, mungkin sesuatu yang kita jadi terikat. Tetapi dengan puasa kita bisa berhasil untuk bisa melepaskan segala sesuatu. Bukan hanya sekedar untuk mengalahkan lapar dan haus, tetapi kita bisa mengalahkan godaan-godaan iblis yang senantiasa datang di dalam kehidupan kita. Dan pelajaran yang kedua yang kita akan terima pada hari ini adalah di dalam Matius pasal yang keempat. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kita hidup tidak dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman Allah. Hari ini yang kedua, yaitu kita belajar di dalam Matius pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan engkau akan menentang, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dikatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya apa di dalam mencobai Tuhan Allahmu? Itu di dalam kisah, di dalam perjanjian lama, itu bicara tentang perjalanan daripada bangsa Israel di padang gurun. Mereka tiba di satu tempat yang bernama dengan Massa dan Meriba. Apa yang dimaksud dengan mencobai Tuhan? Saya akan jelaskan dalam ayat ini. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-7. Dinamai tempat itu Massa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Di tengah-tengah persoalan yang sedang dihadapi pada waktu itu, mereka bertanya-tanya, adakah Tuhan, ya, di tengah-tengah atau tidak? Padahal jelas-jelas Tuhan itu ada. Padahal jelas-jelas mereka sudah banyak ditolong Tuhan. Saya akan memberikan beberapa hal yang membuat mereka harus meralat atau hati-hati dalam berucap. Ya, yang pertama adalah Israel keluar dari Mesir dari 10 tulah yang dahsyat. Itu karena siapa? Itu karena Tuhan. Jadi kalau mereka berkata tidak ada Tuhan, itu sama dengan mereka mencobai Allah, mereka menghina Tuhan. Kemudian Israel selamat dari kejaran Firaun dan kemudian mereka bisa melewati Laut Merah. Siapa yang membuka, ya, 2 jalan, ya, Laut Merah itu terbelah menjadi 2 dan kemudian mereka bisa melewati. Siapa yang melakukan itu?
Tuhan yang melakukan itu. Kemudian Israel sepanjang berada di padang gurun, mereka disertai dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan itu kalau mereka di siang padang gurun kan panas, mereka bisa dilindungi oleh awan. Kemudian tiang api di situ ketika mereka malam kedinginan, ada api daripada Tuhan yang membuat mereka tidak mati kedinginan. Itu siapa yang mendatangkan? Tuhan. Kemudian mereka tidak usah repot-repot cari makan, ya, sebab Tuhan sudah menyiapkan buat mereka mana sorgawi. Setiap pagi mereka bisa makan. Siapa yang turunkan mana itu? Tuhan. Ya, kemudian mereka bisa minta air, bahkan mereka minta makan daging pun Tuhan kasih. Sekarang mereka tiba-tiba mengatakan tidak ada Tuhan. Ini sama dengan mencobai Allah. Ya, di dalam kehidupan kita hati-hati, jangan sampai kita sudah banyak ditolong Tuhan, ya. Kita sudah jelas-jelas nyata bahwa kita sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan, tetapi kita mengatakan, di mana Tuhan? Ya, kita mengatakan, kuasamu di mana Tuhan? Kita mengatakan, apa yang saya alami saat ini, Tuhan ada di mana? Ya, mujizatmu di mana Tuhan? Sedangkan kita tidak sadar bahwa seringkali kita sudah mengalami banyak mujizat Tuhan, tapi seringkali kita saja yang melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kita saja yang tidak menyadari apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari jemaat Tuhan, dalam doa puasa kali ini, kita belajar, jangan kita mencobai Tuhan. Dengan perkataan kita, dengan hati kita yang tidak percaya, dengan pikiran kita yang membatasi kuasa Tuhan bekerja. Tuhan bekerja kadang-kadang jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Kita jangan berpatok kepada satu mujizat saja, harus begitu Tuhan bekerja. Tuhan bisa bekerja dengan cara yang begitu banyak. Untuk itu marilah saat ini biarkan iman kita semakin tebal, ya, pengharapan kita semakin mantap, dan kita percaya kalau saat ini Tuhan belum izinkan masalah berlalu dalam hidup kita bukan karena tidak ada Tuhan, tapi masalah itu ada karena Tuhan mau melatih iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.